berempat, yang tiga. Kejanggalannya apa? Lari tapi komuter. Maksudnya? Jadi lari, Iya. saya berempat nih, Iya. lari. Nunggu yang tiga. Oh, tiga di tenda. Bukan itu, jadi ketinggalan lah. Oh, ketinggalan. Saya kalau lari, bakat ya takutnya gitu. Teman-teman lari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama gue, Bro Juan, dalam program Cilor, cerita lokasi horor. Ya, malam ini Bro Juan ada di villa ya, villa. Ini perbatasan KBB sama Cimahi ya. Yang katanya sih tepat di kamar ini pernah terjadi kejadian bunuh diri teman-teman. Seorang wanita ya, entah karena hal apa yang jelas memang villa ini angker sekali menurut warga sekitar ya. Sering banyak warga yang melihat kayak penampakan atau suara yang ketawa, suara-suara kuntilanak itulah. Serem kan? Dan pada malam ini Bro Juan sudah kedatangan narasumber pendakian gunung lagi nih teman-teman. Jadi dia tuh kayak diganggu, diteror gitu saat melakukan pendakian. Dan setelah melakukan pendakian pun masih aja ada teror yang terjadi teman-teman. Wow, tanpa berlama-lama lagi gue langsung undang aja ya narasumbernya. Halo tim, narasumbernya bisa langsung ke lokasi aja. Oke, hati-hati tim. Siap. Ini datang nih. Kalau kan boleh pakai mic dulu kan. Oke, Kang Sandy ya. Iya. Jadi Kang Sandy ini mempunyai cerita yang menyeramkan. Jadi saat pendakian ke Gunung Cikuray dan setelah pendakian pun Kang Sandy ini masih diteror oleh sosok tersebut mungkin ya, atau berbeda. Iya. Wow. Sosok tersebut. Itu mengerikan sekali teman-teman, dan saya ingin memberikan sedikit himbauan ketika Kang Sandy bercerita di Bro Juan Cilor ini. Saya harap Kang Sandy kalau ada interaksi apapun itu, karena kita ada di tempat angker ya, kayak penampakan, suara-suara atau ya lemparan-lemparan, saya harap Kang Sandy tetap tenang dan tetap bercerita. Oh, yes. Oke, sebelum mulai ke ceritanya ada baiknya kita berdoa dulu ya Kang Sandy agar kita selalu dalam lindungan Allah dan penonton juga berdoa ya. Yuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah. Yuk Kang Sandy silakan bercerita. Ya. Ini lagi pas mendaki mau ke Gunung Cikuray. Oke, pas mau ke Cikuray perjalanan ya? Ya, kebenaran kan di sana ada saudara. Oke. Ya. Jadi berangkat dari sini, dari Bandung Iya. ke Garut ya, kalau dibilang Garut Cilawu. Oh, Cilawu ya? Cilawu. Emang itu agak angker-angker kayak gitu. Iya. Banyak yang orang ketabrak, sampai mobil tabrakan gimana.
Oh, di jalan apa tempat? Jalan ya dekat rumah. Oh, daerah rumah dekat Cilawo Ini itu. itu ya di Garut itu. Oke. Di rumah saudara depan. Oke. Ya awal materinya ya jadi ya teman ada rencana, cuman ngedadak bersilangan 2 hari. Oke, spesial Ke ya 2 hari ngedadak. Kalau nggak salah kalau di situ saya berangkat sekitar ada 7 orang sama saya. 7 orang. Sama saya ya. Berangkat pakai motor. Pakai motor, berarti ada yang sendirian ya? Ada, saya sendiri. Oh, saya sendiri. Ya, Oke. saya sendiri. Dari situ berangkat, cuman sempat diam dulu. Oke. Ya, kalau nggak salah daerah Cibiru lah. Oh, daerah Cibiru. Cibiru ya. Daerah Cibiru. Saya berdoa dulu sama teman di situ. Iya. Berdoa. Biar ya selama sampai tujuan lah. Iya, iya benar sekali. Cuma kalau pakai motor bersaing ke Garut Cilawo paling telat 2 jam. 2 jam. Ya. Oke. Nah, terus saya datang nih sama teman ke saudara. Iya. Udah tujuannya. Oke. Skip. Emang di jalannya nggak ada apa-apa sih. Waktu berangkat. Cuman ya pas di rumah saudara. Jadi ke rumah saudara tuh ada jalan kecil buat semotor. Oke, jalan gang ya. Ya kayak gang gitulah. Kiri kanan itu ada pepohonan, masih banyak pepohonan kayak gitu. Oke, Biasa, jalan-jalan desa lah ya. ya. Kayak gitu. Cuma ada ya paling juga ada, kalau ya lampu terangnya paling yang kuning yang bikin sendiri kayak ya jadi sepi aja nggak Oh kayak iya, jalan-jalan sepi ya. ya. Tapi saat perjalanan dari Bandung ke Cilawo itu aman-aman aja, nggak ada Aman aja kejadian? nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aman. Nah, nginep dulu istirahat di rumah saudara. Oke, Ya, di rumah Cilawo saudara itu ya. Iya. Teman-teman pada nyerita gini-gini. Emang sempat main dulu, jalan lah jalannya, pengen lihat-lihat Oke. suasana kampung. Iya. Ya, kangen. Nah, dari situ jalan. Pas mau berangkat ke Cikuray, Iya. paling jam 10-an lah ada, jam 10 pagi. Oh, jadi jam 10 pagi Iya. dari rumah nenek atau rumah saudara itu langsung ke Cikuray? Ya, nggak jadi. Ya di rumah jam 10 pagi. Iya. Main-main lihat-lihat dulu bentar. Jadi nyeritain dulu saya pernah main di sini. Oh gitu. Jadi iya, berenang di sini. Kayak nostalgia gitu. Nah, kayak sama gitu ya. teman-teman di situ ya. Iya. Gini. Nah, maksud itu jam 1 siang Iya. mulai jalan. Mulai jalan. Ke ya Gunung Cikuray itu. Cuman ya kayak lewatnya kayak lewat hutan. Oh, lewat hutan. Lewat hutan. Kalau lewat jalan kan harus pakai motor lagi, disimpan di mana gitu kayak Oh, ada iya. parkiran kayak gitu. Cuman kan saya parkir motornya di rumah saudara. Oh, Jadi jauh-jauh. dari paling nggak terlalu jauh, 2 jam kalau jalan Oh, kaki 2 jam perjalanan menuju ke Gunung Cikuray. Cikuray itu. Kalau lewat kebun, Jadi lewat perkebunan warga, Iya, lewat jadi akses lain ya. pengen jalan. Iya. Iya, biar. Nah, pas di situ ada jembatan, kayak ada curug, apa ya disebut curug Cikuray, bisa jadi curug Cikuray. Oh, curug Cikuray. Cuma ada petani kan, ya kata petani juga itu menjelang mau maghrib kalau nggak salah. Jam maghrib. Menjelang mau maghrib. Petani bilang, hati-hati jangan sompral, jangan pipis sembarangan, Iya. jangan inilah, jangan sompral kayak gitu. Iya. Ntar ya bisa nanggung. Iya, memang sih Kang, kalau kita mau naik gunung tuh jangan sumpah, jangan pokoknya melanggar pantangan di daerah tersebut. Nah, ya. Cuma saya menghargai. Cuman teman-teman saya karena belum tahu apa Iya. gak ngedenger pas tadi si ya petani itu bilang sebelum naik juga pada sompral. Oh, pada Di sompral. jalannya ya pada sompral. Wow. Cuman kalau kata saya ya ganjil lah, tujuh orang mau ganjil. 7 orang tuh ganjil, dan biasanya 7 orang itu katanya ya ini mitosnya suka ada yang ikut gitu. Ya kayak gitu. Ganjil. Ya kebenaran saya sendiri gitu. Iya. Ya kalau sendiri teman-teman kan pada ngumpul dua-dua, saya di belakang Iya. sendiri. Nah dari situ 5:30
Itu masih jauh, Ya, masih nggak jauh. keburu, nggak keburu. Dari situ tuh nggak keburu. Jalan, udah jalan terus maghrib, ajan maghrib. Ajan maghrib. Oke. Ya, ajan maghrib. Istirahat dulu temen-temen, ada kayak bubuk. Oh iya. Kayak kayu-kayu gitu. Saung-saung. Nah, ya, kayak istirahat dulu di situ. Pada minum, ngerokok, makan-makan kan bakal dari rumah. Iya. Makan dulu, ngerokok. Udah ajan maghrib. Iya. Setengah 7 lanjut lagi jalan. Lanjut lagi jalan sama teman-teman. Iya. Kita jalan, Isya. Nggak diem langsung itu. Udah ajan Isya, nggak diem. Langsung aja. Oh, langsung lanjut. Ya langsung lanjut aja. Iya. Cuman pertengahan posisi di situ nggak ada warga apa gitu, kebun kosong. Oke, jadi kayaknya udah mau masuk ke pos 1 mungkin. Kayaknya ke Iya. pos 1 ya. Nah dari situ ya kalau di posnya mah skip aja ya. Ini mah langsung jalan aja soalnya. Pas jalan emang ada kejanggalan di situ. Oh iya itu. Teman-teman kayak bisa sompral. Saya sama saya jangan sompral lah. Iya. Di sini ini bukan daerah Iya, bukan kita daerah gitu. gitu. Hargai yang di sini lah. Sampai pada pipis gimana bisa loh. Iya. Emang banyak kan gitu. Nah, dari situ ada tebing-tebing kayak gitu. Dari situ. Di situ udah ganjil, udah nggak enak hati. Oh, udah. Ini pasti nggak akan keburu. Oke. Ini nggak akan keburu, Ke puncak tuh ya. nggak akan keburu. Bingung dari situ. Iya. Mau istirahat di mana? Nah, di situ kebenaran ada lahan kayak kosong. Lahan kosong nggak ada. Iya, seperti lahan lapang lah. Ya kayak gitulah, lahan kosong. Nggak ada sinar. Hmm. Nah, diem dulu di situ, Iya. bergadang. Oh, bermalam di situ. Iya bermalam di situ. Dan nggak akan, ya maksudnya itu nggak akan keburu malam. Oh, iya. Nggak akan benar gitu. Ada di situ saya ya ngambil kayu dibakar, gitu. Diam di situ nyerita. Nah, itu menjelang jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 malam. 9. Ya pada ngobrol gitu. Tak dari situ mulainya. Ada apa itu, Bang? Ada kayak ada suara-suara. Jadi kayak di suara, kalau dibilang kayak gimana ya, monster jalan nih. Monster ya orang raksasa jalan. Oke. Duk. Oke, jadi kayak ada suara berjalan Ya tinggi besar besar. gitu, tinggi besar ya. Nah saya bingung. Pada denger nggak? Oh, Enggak katanya. oh enggak. Ya, saya kan ganjil kayaknya. Satu orang, yang lain kan berdua. Ah, bener. Tak pas menjelang beberapa menit ada lagi. Oh, suara tersebut Ada terulang. lagi. Ya kayak orang raksasa jalan kayak gimana gitu. Oh. Di situ saya udah panik. Bilang ke teman-teman, "Shh, dengerin. Nggak ada, Oh, teman-teman nggak ngedengar itu. nggak ada yang ngedengar. Jadi cuma Kang Sandy aja yang mendengar. Ya, di situ juga saya takut. Iya. Kenapa saya yang ngedengar? Cuman saya, teman-teman enggak. Takut di situ. Sama kan ngobrol, Iya. agak kecilin sih. Jangan terlalu berisi, jangan bilang sompral-sompral. Iya. Apa nyeritain ya mistis-mistis horor. Iya. Udah ngobrol aja biasa, bergada. Kalau tidur nggak akan mulai, takutnya ada apa-apa kalau tidur. Takutnya kayak Iya. binatang-binatang buas, kan saya nggak tahu di situ Iya, kan. kali kan itu mungkin bukan jalur pendakian, jalur warga ya. Sebenarnya apa? Masih jalur warga. Oke. Jangan pada tidur, ya, takutnya ada ular apa, ya binatang buas lah. Iya. Ya kata pertama suka ada bagong gitu lah. Iya, babi hutan. Iya babi hutan kayak gitu. Tadi itu, pas kejanggalan, dengar itu semua. Pas ya tadi kan nyeritain horor kayak Iya. gitu. Udah ganti tema aja ngobrolnya, jangan ngomong kayak gitu. Kedengeran sama teman-teman. Oh, suara itu muncul lagi. Iya, tuh kan. Baru juga bilang udah ada ke Iya. teman-teman saya.
Wow. Iya ya. Mulai panik dari itu, mulai panik. Langsung pakai ya tas-tasnya pakai lagi semua. Oke. Ya takutnya kan emang nggak ada wujudnya, cuman takut. Iya, yang ditakutkan kan memang itu semakin mendekat. Ya, kayak nah, gitu. takutnya binatang buas atau apa gitu. Iya, kan. takutnya siap-siap. Kalau binatang buas lari, tapi dia nggak mungkin binatang buas. Kayak Iya. orang tinggi besar jalan. Iya, mungkin kayak sosok yang kita kenal biasanya familiarnya buta hijau ya. Bisa ribut buta hijau kalau enggak benar. Oh benar. Iya. Kalau enggak benar. Tapi emang itu sosoknya nggak kelihatan kan? Nggak Nggak kelihatan. ada. Cuman Mungkin. dia titik terang, Iya. ya bakar kayu di situ. Oh cuma suaranya kedengar gitu. Kedengar. Emang karena gelap jadi nggak kelihatan kelihatannya. Ya, saya kan nggak tahu sejarah di situ kan. Iya. Mungkin warga-warga yang sebelumnya yang ngelewat apa gimana, nggak tahu sejarahnya di situ. Namanya juga gunung kan ya. Iya, kita nggak tahu Nggak kan tahu siapa sosok pantangan yang apa ada di gimana situ. ya. Nah itu kan. Ya dari situ dia itu temen-temen udah pada panik, udah mau pada lari. Iya, pada balik gitu. Nah, pas lari ngedengar suara gini. Nah, kayak gitu. Oh, seperti menggerung. Wow. Nah, tapi nggak ada wujud. Iya. Ya teman-teman pada ya takutnya ada apa-apa. Wah, nggak akan benar. Udah jangan lari. Nggak akan benar, takutnya kan ada terjadi apa ya? Iya, suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, Kan itu suara dari binatang buas kan. Ya kayak gitu. Nah, lari, Hmm. saya berempat, yang 3 kejanggalannya apa? Lari tapi kok muter. Maksudnya? Jadi lari, Iya. saya berempat nih, Iya. lari, nunggu yang 3. Oh, 3 di tenda. Bukan itu, jadi ketinggalan lah. Oh, ketinggalan. Saya kalau lari, Iya. bakat ya takutnya gitu. Teman-teman lari, muter di situ. Wow. Kejanggalannya muter di situ. Saya bingung. Apakah gimana ya, masuk kayak kalau sekarang kan Maksudnya dibilangnya kayak muter di satu tempat gitu kan? ya kayak dikerjain. Jadi gimana ya? Iya, kayak mungkin yang mereka kira tuh mereka tuh lari tuh lurus. gitu. Lurus. Padahal kita yang nyata-nyatanya melihat tuh mereka hanya Muter di berputar situ di 3. tempat itu saja. Berarti muter di situ. Saya bingung. Iya. Lari tapi muter di situ. Ya, muter kan? Iya, itu biasanya ini sih kan kayak apa ya? Kayak mereka yang berempat tuh udah masuk ke alam goib itu. Iya. Kayak ya mungkin mereka sudah ada di alam goib dan akan yang melihat di dunia nyata mereka hanya lari berputar saja. Mungkin karena kepanikan atau sompral biasanya kan ya. Tadinya yang ke-1 sombral. Iya. Yang kedua itu bisa disebut dijailin lah, bisa. Iya, Jailin dijailin. bisa. Jadi kayak ya pernah gitu kayak ya dengar dari orang sendirilah kayak gitu. Terus mau pulang ke rumah nih, Iya. tapi nggak nyampe lah kayak gitulah. Oke. Mau ke rumah tapi nggak nyampe. Iya, kayak disesatkan gitu. Kayak ya ilusi hipnotis kayak hipnotis gitulah. Tapi pada saat itu apa yang akan dilakukan ketika melihat mereka itu? Bingung, Iya. teman-teman juga panik ada, pengen lari, Iya. tapi yang 3 malah muter di situ lari. Oke, yang 3 ya. Sorry tadi gue sebut yang 4. Terus Yang yang 3 itu akan menyadarkan seperti apa? saya sama teman ngobrol dulu. Itu gimana? Nah, saya berdoa di hati yang saya bisa, Iya. yang saya tahu. Berdoa dong, samperin, Bismillahirrahmanirrahim, ditepuk. Oh, si temannya itu bertiga itu. Ditepuk kayak jadi kaget gitu. Iya. Kenapa ada di sini? Jadi kayak bingung. Padahal jadi si temen yang 3 orang itu bingung. Padahal dia lari. Di situ. Lihat saya teh lari dan dia ngejar. Oh, malah lari. Ngejar. Jadi kayak kena hipnotis gimana ya? Iya. Iya, emang dijailin itu kan. Iya. Padahal saya kan diam sama teman yang berempat itu. Lihat dia muter lari. Tapi dia lihat dia lari. Oh, lari ke arah Ngejar mana? saya. Oh, ngejar. Iya. Terus Ngejar. gimana? Padahal saya nggak lari. Iya. Pas ditepuk dia bingung. Kok
nah masih di sini. Iya. Perasaannya tadi udah lari semua. Saya makin panik ini. Udah jangan sompral, berdoa di dalam hati. Iya. Lari dari situ. Lari, terus ada kayak apa sih? Pos 1 kayak rumah gitu. Lari ke situ. Itu bukan jalur yang mau saya lewati, bukan. Tapi itu jalur nggak tahu kemana gitu. Oke, jadi lari ke arah rumah itu. Iya. Terus? Dia bakat panik. Seenaknya aja lari. Yang penting teman-teman ada, lari aja kemana. Keuntungan di situ ada rumah. Kalau nggak salah 3 lah. Ada rumah 3. Kosong tuh kan? Ya ada rumah 3. Nggak tahu belum nyampe pas lari. Nggak tahu itu rumah kosong. Nggak tahu rumah kosong. Oke. Cuman saya lihat ibu-ibu. Masuk rumah itu. Minta tolong, minta istirahat, minta pertolongan. Kan panik. Iya. Udah malam, itu hampir jam 11. Jam 11. Hampir setengah malam itu. Oke. Ya saya takutnya kan nggak bisa pulang. Takutnya kayak gitu kan. Kayak lihat di TV hilang nggak tahu kemana. Iya. Ya saya kan pikirannya ke situ. Berdoa dalam hati, ini gimana. Temen saya mau nangis. Gitu. Ya, Iya. jadi kapok. Nggak akan pergi lagi ke situ, apa ke gunung-gunung lain. Ya saking paniknya, saking Trauma. pusing, udah ngapain lagi. Kalau dibilang trauma gitu. Trauma. Nah terus lanjut gimana Kang setelah ketemu ibu-ibu itu? Jadi pas saya lari, ada ibu-ibu masuk ke situ. Emang lampunya nyala. Cuma nyalanya di depan rumah aja. Oke, lampu luar Kayak aja. kalau bilik ya kalau dulu apa namanya? Oke, rumah desa lah ya, Ya, dari bilik. yang di panggung, rumah panggung kayak Oh gitu. iya. Dia di situ. Gedor. Sama lihat. Gak ada siapa-siapa. Oh nggak ada siapa. Padahal sebelumnya melihat ibu-ibu masuk ke situ. Iya, sebelumnya lihat dulu ibu-ibu masuk ke situ. Tapi nggak ada apa, kaget. Iya, waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Nggak ada apa-apa. Wow. Terus Pakai bawa senter. Kosong. 3 rumah di situ kosong, nggak ada siapa-siapa. Panik. Lari. Udah jam 12 malam. iya. Bingung. Yang mau diem takut kejadian lagi. Iya. Kita dari situ sholat bareng teman-teman di rumah kosong itu. Setelah yang 3 itu sadar. Udah sadar. Oh, udah sadar. Sama saya ditepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung kan? Iya. Udah sadar itu. Lari. Ya di rumah kosong itu sholat. Sholatlah di rumah Ya, kosong iya, di itu rumah ya, kosong. yang rumah bilik itu. Saya imam. Sholat 3 rakaat kalau nggak salah. Oke. Berdoa. Sampai ketiduran di situ. Alhamdulillah. Kejadian itu pagi. Lanjut naik. Oh, naik lagi atau lanjut pulang? Ya enggak. Mau naik lagi. Oh, naik lagi. Cuman Oke. hampir mau setengah perjalanan. Iya. Teman saya udah nggak ada yang kuat. Oke. Nggak ada yang kuat. Udah pulang. Ini nggak akan menang. Saya itu kecewanya perjuangan gitu aja di jalan sampai ya bilang ditelor bisa jadi. Iya. Itu kira-kira sampai pos berapa Kang sampai memutuskan untuk kembali? Memutus kembali nggak langsung ke pos 1. Oh, nggak nyampe pos 1. Oke. Mundur lagi. Nggak kuat. Ini pulang balik lagi kan udah sampai pagi siang. Iya. Oh jangan sini. Pulang ke rumah saudara, terus nyerita. Kenapa balik lagi? Belum nyampe. Nyerita saya cerita ke saudara saya yang Iya. nyimpan motor itu parkir. Kenapa balik lagi? Saya ceritain gini-gini nih. Tahu saudara. Ya dulunya. Iya. Ya kata pepatah di nenek moyang kalau gitu. Oke. Ya cerita habis itu jangan sombral, jangan gimana. Emang itu penunggunya pernah ada ya, sampai meninggal, ya nggak tahu kenapa. Pernah ada penunggu 2 orang. Meninggal lewat jalur itu kan? Jalur kalau nggak salah jatuh ke jurang. Wow. Dia lari yang menurut ceritanya. Oke. Lari nggak tahu jalan, terus ke bawah jatuh.
Ya pas pagi-pagi dicek ya kan, ya nyeritain saudara udah nggak ada nyawa, udah mati dulu. Oh, mungkin itu bisa jadi entah mereka sombral juga dan diganggu oleh sosok tersebut ya. Ya cuman sama Tuhan ya, dikasih jalan ya apa gimana, belum saatnya. Iya. Ajak balik lagi teman. Iya. Terus waktu kejanggalannya, jadi seolah-olah si hati itu berubah, jadi pengen pulang semua. Dia nggak akan benar kalau dilanjut. Iya. Pulang kan, dari semua saudara. Oh, pulang ke Bandung itu kan? Itu mau pulang ke Bandung, pulang makan dulu kan. Dia sambil nyerita, makan-makan. Pulang jam 5 sore. Jam 5 sore baru pulang. Pulang ke Bandung. Oke. Balik lagi. Saat perjalanan itu lancar-lancar aja, mana-mana aja nggak ada interaksi lagi. Kalau di jalan pernah lihat sih, bukannya jadi gimana ya, ada ibu-ibu hamil Iya. di pinggir jalan, posisi gelap. Itu udah pertengahan perjalanan mau ke Nagreg kalau nggak salah. Oke, arah Nagreg Jalan ya. ke Nagreg kalau nggak salah, sebelum Nagreg ada ibu-ibu itu pakai ya daster putih. Ya saya nggak takut, masih pengen kemana kan, saya sendiri bawa motor kan. Oke, karena Akang sendiri di motor yang lain. Diam dulu. Jangan. Oke, diam dulu. Ada apa sih? Iya, saya senang. Iya ibu-ibu. Kalau Sundanya, ini ibu-ibu bisa ya mau diantar kemana? Hamil. Yang ngejawab. Oh, gak ngejawab. Pada saat itu di jalan yang ke arah Nagreg memang nggak ada pemukiman. Nggak ada. Oh, nggak ada. Aneh juga. Kalau lihat kayak jurang, ada besi-besi. Apa itu di Nagreg pas? Ya sih kayak jurang, ke bawah ke jurang. Oke. Lihat juga gitu. Ya saya nggak tahu itu. Nggak tahu itu yang kayak gitu kan. Iya. Terus? Bu mau kemana? Iya. Mau diantar ke depan ya, takutnya nungguin angkot apa kayak gimana. Posisi di situ emang agak sepi pas pulang. Oke. Terus bilang, kan ngejawab, bener ibu nggak akan bareng, belum ngejawab juga. Maju dikit, ketawa sambil terbang. Wow, berarti itu memang kuntilanak. Bisa disebut ya. Wow, mengerikan sekali teman-teman. Itu sampai di perbatasan yang mau ke Nagreg ya? Iya, sebelum Nagreg. Kuntilanak itu apakah kuntilanak yang pernah ditemui di Gunung Cikuray atau bukan? Sebelumnya bukan. Oh, bukan. Kalau itu pasti beda. Iya. Kayak, Tapi saat perjalanan dari Nagreg ke Bandung itu aman-aman aja? ya kalau banyak yang bilang di Nagreg itu kan apa namanya? Iya, sangat aura mistisnya kuat ya, di sana, di ya, banyak kecelakaan. Melewati jalur itu pada malam hari ya. Iya. Itu masih siang, jam 9. Jam 9 malam ya. Masih ramai biasanya. Masih ramai. Cuman agak sepi. Cuman satu. Oke. Kita maju antara nggak terlalu jauh sih. Oke. Terbang sambil ketawa. Wow, ini serius gue merinding banget Kang Sandy. Lagi kita di sini di kamar yang pernah terjadi bunuh diri. Wah. Kita mau juga Kang Sandy ya, biar nggak tegang ya. Bismillah. Oke Kang Sandy, jadi pada saat itu aman-aman aja ya dari Nagreg ke Bandung ya? Ngerasa berat sih motor. Ngerasa berat. Oh, ngerasa berat aja ya? Memang sih Kang Sandy, apalagi kalau kita sudah melanggar pantangan di gunung ya, atau sombral di gunung, itu hal yang paling mengerikan sih terjadi ketika kita diganggu oleh sosok-sosok tersebut. Dan apalagi sampai diteror, sampai wah kita panik, terus kita jatuh gitu kan. Wah itu sangat berbahaya sekali Kang Sandy ya. Pokoknya itu Kang Sandy cerita epic banget ya. Thank you banget Kang Sandy udah mampir di Cilor. Dan kali ini teman-teman ada cemilannya. Oke, Kang Sandy kita minum dulu ya. Oke, teman-teman, untuk semuanya terima kasih sudah menonton Brojuan ya. Buat kalian yang mau cerita dan bercerita bisa banget kirim ke email deskripsi di bawah atau ke IG gue ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.